Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis logam perak atau AG dalam kimia tanah, yaitu implikasi terhadap lingkungan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Putri Marta dengan NIM akhir 1055 dan teman saya. Saya Saaria Panjanga dengan NIM akhir 1041. Saya Elsa Debela dengan NIM akhir 1039. Saya Yuli Dwi Rianti dengan NIM akhir 1037. Saya Septiana Dwi Karlina dengan NIM akhir 1035. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama. Bisa di next. Pendahuluan. Logam perak atau AG merupakan salah satu logam mulia yang memiliki nilai ekonomis dan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk kimia tanah dan juga beberapa bidang lainnya seperti perhiasan atau market pasar. Perak ini umumnya ditemukan dalam konsentrasi rendah di tanah, terutama di daerah dengan kandungan logam berat tinggi seperti wilayah pertambangan atau vulkanik. Keberadaan perak di tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pH, kelembapan, kandungan bahan organik, serta aktivitas mikroorganisme. Jadi logam perak sendiri itu kalau di Indonesia itu bisa kita temukan di tanah-tanah daerah Banyuwangi dan juga untuk nilai dari perak sendiri itu cukup bernilai di pasar karena memang perak ini adalah salah satu buat beberapa bahan-bahan untuk membuat suatu bahan kebutuhan konstruksi dan lain sebagainya. Bisa di next. Untuk sumber logam. Sumber logam ini berasal dari daerah dengan aktivitas vulkanik atau daerah yang memiliki logam tinggi. Biasanya itu ada di tambang-tambang dan memang tempatnya di tambang. Tambang-tambang yang mengekstrasi biji terjadi akibat pembuangan limbah industri dan domestik yang mengandung zat kimia berbahaya. Jadi eh, perak sendiri itu terbentuk dari beberapa zat-zat industri atau limbah industri yang dibuang, lalu akan mengalami beberapa proses dan akhirnya akan menjadi perak. Ada juga sumber logam itu dari metode daur ulang, berasal dari perhiasan, elektronik, dan barang-barang industri buangan lainnya. Bisa di next? Baik, selanjutnya ini Selanjutnya, ada dampak logam perak terhadap kesehatan. Nah, logam perak atau disimbolkan dengan Ag ini telah lama digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari bahan untuk perhiasan hingga aplikasi bahan-bahan medis. Namun meskipun memiliki banyak manfaat, paparan terhadap logam perak ini dalam bentuk partikel ataupun senyawa dapat membahayakan kesehatan manusia, salah satunya yaitu gangguan pernapasan. eh, Paparan perak melalui kontak langsung dengan manusia ini dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan seperti batuk, sesak napas, dan juga peradangan pada paru-paru. Kemudian yang kedua, efek organ dalam. Nah, paparan perak ini melalui kontak langsung dengan kulit juga dapat menimbulkan efek samping, salah satunya menimbulkan penyakit angria, di mana penyakit itu merupakan penyakit kelainan kulit yang disebabkan oleh penumpukan partikel perak dalam jaringan tubuh. Dan penyakit itu ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi kebiruan atau keabu-abuan. Lalu yang ketiga ada gangguan kulit. Eh, meskipun penyakit yang ketiga ini tidak terlalu sering terjadi, namun paparan perak dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan penumpukan logam dalam organ tubuh, terutama pada ginjal dan hati. Nah, akumulasi perak yang tinggi dalam tubuh ini dapat mengganggu fungsi organ-organ tubuh dan menyebabkan kerusakan jangka panjang di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada dampak logam perak terhadap lingkungan. Sebagai logam berat, perak ini memiliki kecenderungan yang terikat pada partikel organik maupun anorganik di dalam tanah atau perairan yang mengarah pada pemumpukan logam di suatu ekosistem. Nah, dampak perak ini terhadap lingkungan yang pertama ada mengganggu proses biokimia tubuh organisme. Lalu yang kedua ada menghambat pertumbuhan perkembangan organisme air. Dan yang terakhir ada proses dekomposisi dan siklus unsur hara terganggu. Eh,
di mana ketika tanah banyak terkontaminasi dengan perak, maka mikroorganisme yang ada di dalamnya yang berperan dalam proses dekomposisi dan siklus unsur hara ini dapat terganggu metabolismenya. Karena tumpukan perak tersebut dapat menurunkan aktivitas mikroba melalui paparan senyawa dan juga partikel yang nantinya dapat memperlambat proses pembusukan bahan organik dan mengurangi kesuburan tanah. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis logam perak AG, di mana eh, analisis logam perak ini di dalam tanah itu bertujuan untuk mengukur kadar logam berat yang ada di dalam tanah. Di mana proses ini itu penting karena logam berat dapat mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia jika tidak digunakan dengan baik. Untuk dampak-dampaknya telah disebutkan oleh teman kami sebelumnya. Lah, eh, adapun analisis logam berat itu dilakukan dengan cara yang pertama adalah melakukan sampling di tempat yang berpotensi terkontaminasi oleh logam berat, seperti contohnya adalah industri kerajinan perak, dan juga yang lainnya. Lalu ada ekstraksi menggunakan asam, di mana kita bisa melarutkan tanah menggunakan asam nitrat atau asam klorida, lalu larutan yang diekstrasi kemudian dianalisis menggunakan spektrometer serapan atom atau SSA, dan juga larutan diatominasi menjadi atom Ag sehingga dapat diukur Lalu pada penelitian-penelitian lain juga menunjukkan cukup. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengolahan logam berat perak atau AG. Nah, sesuai dengan peraturan PP 086 tahun 2019 tentang keamanan pangan menegaskan bahwa dengan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran logam berat, cemaran lainnya, adanya peraturan ini mengatur penanggulangan logam berat dalam tanah untuk mengarungi bioakumulasi pada tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, upaya atau regulasi pemerintah dalam penanganan ini yaitu dengan mengeluarkannya Undang-Undang RI Pasal 33 Ayat 4 tahun 1945. Nah, adanya upaya ini merupakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan pertanian harus memperhatikan pertimbangan pertanian yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan juga mempertahankan ekonomi dan juga ekosistem lingkungan hidup. Nah, adapun isi dari Undang-Undang RI Pasal 33 Ayat 4 tahun 1945 ini sendiri yaitu mengatur tentang industri atau kegiatan industri yang berkaitan dengan pembuangan limbah yang menghasilkan logam berat pada suatu lingkungan itu sendiri. Nah, adapun tanggung jawab yang ditegaskan pada kegiatan industri tersebut yaitu berupa kepadatan atau ganti rugi, tanggung jawab administrasi, dan juga pencabutan izin usaha ataupun pembekuan izin lingkungan pada teguran lingkungan kegiatan industri tersebut. Nah, untuk teman saya, Baik, untuk selanjutnya yaitu pencemaran logam berat perak AG. Beberapa yang terjadi di Indonesia sendiri terdapat pencemaran logam AG di Pulau Pasaran dan Keramba Karang Hijau, Teluk Lampung. Hal ini disebabkan oleh limbah kota serta limbah perairan sungai yang berasal dari perahu yang keluar masuk dari Sungai Waibelau. Limbah AG sendiri tidak memiliki banyak dampak besar, yaitu karena memiliki kandungan yang rendah, yaitu kurang dari 0,1 mg per kilogram. Jumlah paparan logam perak yang masuk ke dalam tubuh kecil dan tidak menimbulkan gejala dalam jangka pendek, namun jika diakumulasi, pencemaran logam perak dalam jangka panjang dapat menjadi serius terhadap kesehatan. Kemudian ada pencemaran limbah industri logam perak di Kota Gede, Yogyakarta. Di pencemaran
di Kota Gede Yogyakarta sendiri terdapat pada gangguan kualitas air sumur wilayah tersebut akibat limbah perak yang dibuang di sungai mengalami meresap ke dalam tanah dan mencemari mata air di dalam tanah. Solusi dalam penanganan pencemaran di wilayah Kota Gede sendiri menggunakan metode adsorpsi, yaitu suatu proses penyerapan oleh padatan terhadap logam perak Ag. Media yang digunakan dalam absorpsi sendiri berasal dari tanaman lidah mertua yang banyak mengandung sumber selulosa yang mampu menyerap polutan. Jadi, untuk kesimpulan dari semua presentasi kami adalah analisis logam berat perak dalam tanah itu sangat penting untuk memahami dampak populasi yang dihasilkan oleh industri seperti kerajinan perak dan yang lainnya, di mana itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu sumber utama perak di tanah itu berasal dari limbah industri, sehingga dapat mencemari air sumur, dan juga dampaknya itu negatif untuk kesehatan masyarakat. Sehingga manajemen yang baik tetap diperlukan untuk mencegah pemupukan logam berat tersebut. Peraturan pemerintah dan teknologi remediasi yang tepat itu dapat air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Mungkin itu saja.